Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 846 membuka kerang. Jauh di dalam istana kekaisaran, cahaya bulan yang tipis menembus lautan, menyelimutinya bagai tabir cahaya. Seorang pria dan seorang wanita berjalan pelan di sepanjang jalan setapak yang terpencil. Rumput laut di sepanjang jalan bergoyang lembut mengikuti arus, dan ikan-ikan cantik berenang riang di dalam air. Old Dream, sang kaisar iblis, berjalan di depan. Kakinya yang ramping dan menyerupai batu giok membentuk dua bayangan panjang seperti sumpit dalam cahaya bulan yang redup. Jiang Fan mengikuti di belakang. Sesekali ia menginjak bayangan kakinya yang bagaikan batu giok, dan segera menggerakkan kakinya untuk menghindarinya. Menyadari hal ini, Old Dream, sang kaisar iblis, mengangkat alisnya sedikit. Apakah lelaki ini merasa jijik padanya? Dia merasa sedikit tidak senang dan tiba di ujung jalan tanpa sepatah kata pun. Suatu formasi melingkar, berdiameter 100 zang, memancarkan cahaya biru cemerlang, terlihat. Kita sudah sampai. Di sanalah mutiara bercahaya pelindung tubuh berasal. Jiang Fan berjalan mendekat, dengan sopan menjaga jarak 3 zang darinya, dan mengintip sambil berjinjit. Benar saja, ia menemukan terumbu karang di sana, yang dipenuhi kerang laut. Di antara mereka, 10 kerang laut berukuran sangat besar. Mereka sebanding dengan kerang raksasa yang telah memelihara mutiara kerang yang membara di surga pada hari itu. Cahaya menyilaukan terpancar dari celah-celah sempitnya. Jelas, di dalamnya ada mutiara bercahaya pelindung tubuh bermutu tinggi. Mata Jiang Fan berbinar gembira, dan dia hendak melangkah maju. Namun melihat formasi cahaya biru di tanah, dia langsung berhenti. Dia telah menderita kerugian akibat formasi gravitasi Ye Bengxia dan mengetahui kekuatan formasi itu. Old Dream, sang kaisar iblis, cemberut diam-diam. Dia berharap Jiang Fan akan masuk dengan gegabah, mengalami sedikit kemunduran, dan merasa malu. Agar dia selalu menjaga jarak darinya, bersikap angkuh dan berkuasa. Tanpa diduga, dia begitu berhati-hati. Ini adalah formasi pertahanan besar klan Kerajaan Laut Selatan. Setelah diaktifkan, bahkan ahli alam jiwa baru lahir pun tidak akan mampu menembusnya. Dia memperkenalkan. Jiang Fan mengangguk sedikit, mutiara bercahaya kualitas terbaik layak dilindungi dengan formasi seperti itu. Namun sebaliknya, jika seseorang masuk, tidak bisakah dia keluar? Mimpi lama, Kaisar Iblis, menggoyangkan jimat kekaisaran di telapak tangannya. Tanpa itu, hal itu mungkin benar-benar terjadi. Hanya tersisa satu jimat kekaisaran. Jika jimat itu hilang lagi, siapapun yang memasuki formasi akan benar-benar tamat. Jiang Fan mengangguk sedikit. Dia tidak khawatir. Dia baru saja memperoleh palu pemecah formasi dari anak pemberontak. Formasi ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Baiklah, kau jaga di luar, aku akan mengambil mutiara bercahaya pelindung tubuh. Kata Jiang Fan sambil menggosok tinjunya. Mimpi tua, sang kaisar iblis, mengejek, apakah kamu tidak takut aku akan memenjarakanmu selamanya? Jiang Fan menatapnya dengan waspada, memenjarakanku. Apa yang ingin kamu lakukan? Old Dream, sang kaisar iblis, terkejut. Kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Jiang Fan. Dia langsung menghentakkan kakinya, apalagi yang bisa kulakukan padamu. Benar-benar, mengapa dia sebenarnya bersikap waspada terhadapnya? Apakah dia orang seperti itu? Dia dengan marah menyentuh formasi dengan jimat kekaisaran. Sudut lingkaran biru di tanah segera terbuka, dan Jiang Fan memanfaatkan kesempatan untuk masuk. Dia langsung menuju ke kerang raksasa. Dia mencengkeram tepi kerang raksasa itu dengan kedua tangan dan mencoba mencungkilnya dengan kuat. Siapa yang tahu, kerang raksasa itu merasakan bahaya, dan celah kecil yang dibukanya segera tertutup. Dia tidak hanya gagal untuk membukanya. Jari-jarinya hampir hancur. Dia mengeluarkan pedangnya, mencoba memasukkannya ke dalam celah untuk mencungkil kerang raksasa itu. Namun kerang raksasa itu tersegel sempurna. Pedang ungu tidak dapat menemukan celah untuk disisipkan. Dia berpikir untuk menghancurkan kerang raksasa itu, tetapi itu akan merusak properti orang lain. Dia ingin membukanya, tetapi dia benar-benar tidak punya cara. Di luar formasi, mimpi lama, Kaisar Iblis,
yang telah mempertahankan ekspresi dingin, akhirnya tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat ekspresi frustrasi Jiang Fan. Orang ini, akhirnya dia bertemu dengan lawannya, ya kan? Kerang raksasa ini, apalagi Jiang Fan. Bahkan jiwa baru jalur kiri seperti Murki Yin tidak dapat membukanya. Apa yang kau tertawakan? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan semua kerang raksasa ini. Jiang Fan melotot ke arahnya dengan ekspresi gelap. Dia benar-benar tidak menyangka akan dibuat bingung oleh kerang raksasa. Old Dream, sang kaisar iblis, menutup mulutnya, terkikik tak henti-hentinya. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengejek Jiang Fan tanpa ampun. Untuk membuat lelaki ini, yang selalu bertindak angkuh dan berkuasa, seolah-olah dia akan memanfaatkannya, terlihat bodoh. Malu, bukan? Aku tidak peduli, aku akan lihat saja kau terus mempermalukan dirimu sendiri. Hehe, seorang pria, dengan kerang tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa membukanya. Bisakah kau melakukannya, anjing kecil? Brengsek, lelaki mana yang sanggup bersikap seperti itu? Jiang Fan kesal dan berkata, saya tidak bisa membuka kerang. Dia segera mengeluarkan 5 gunung asal magnet, yang sudah lama tidak digunakannya. Cahaya ilahi 5 magnet, cahaya ilahi menyelimuti mereka. Kerang raksasa ini segera menjadi lemah dan tak berdaya, membuka dengan sukarela dan patuh. Membiarkan Jiang Fan memanennya. Jiang Fan tidak menggunakan Void Flow Thunder Force. Dia hanya menarik cahaya ilahi 5 magnet, sebelum kerang raksasa bisa bereaksi. Dia dengan santai meraih ke dalam dan mengeluarkan mutiara halus, putih, dan bercahaya raksasa itu. Berisi esensi surga dan bumi yang menakjubkan. Itu mungkin benar-benar dapat menangkal Naschen Soul Strike. Jiang Fan segera menyimpannya. Dia melirik ke arah Old Dream, sang kaisar iblis, yang tidak bisa lagi tertawa, dan terkekeh. Tidak ada kerang yang tidak bisa kubuka. Old Dream, sang kaisar iblis, mengerucutkan bibir merahnya sedikit dan menghentakkan kakinya pelan. Sialan, orang itu harus pamer. Selanjutnya, Jiang Fan mengikutinya. Dia berturut-turut membuka 6 kerang. Secara keseluruhan, ia memperoleh 6 mutiara bercahaya yang sangat besar. Lewat sini, dia sekarang memiliki 6 benda penyelamat nyawa yang mampu bertahan melawan serangan jiwa baru. Saat dia bertemu lagi dengan pakar jiwa baru lahir, dia bahkan bisa menggunakan panah jimat untuk menghadapinya secara langsung dengan satu gerakan. Melihat 4 kerang raksasa yang tersisa, tiba-tiba, dia melihat tanda yang rusak pada tepi salah satu kerang. Kelihatannya seperti baru saja terkena hantaman sesuatu yang keras, lalu dia berkata, kerang milikmu tampaknya terluka, aku akan menyelamatkannya. Mimpi tua, sang kaisar iblis, menjadi cemas. Beraninya dia membiarkan Jiang Fan menyentuhnya. Jika dia menyentuhnya, itu akan menjadi miliknya. Berhenti. Old Dream, sang kaisar iblis, segera mengaktifkan formasi dan bergegas masuk. Sebelum Jiang Fan sempat menyentuh kerang itu, dia mencengkeramnya dan berkata, bajingan kecil. Berperilakulah baik, jangan punya ide yang buruk. Jiang Fan tidak berdaya, dia benar-benar ingin mengambil satu lagi. Namun mimpi lama, kerang kaisar iblis memang terluka. Lihat sendiri, dan jaga jarakmu dariku. Jiang Fan melepaskan diri darinya dan dengan cepat mundur sejauh 3 zang. Mimpi tua, sang kaisar iblis, tidak punya waktu untuk memikirkan Jiang Fan. Dia segera maju untuk memeriksa kerang yang terluka, dan setelah memeriksanya lebih dekat, dia mendapati bahwa kerang itu memang terluka. Tampaknya ada yang mencoba memaksanya terbuka dengan senjata tajam, tetapi akhirnya gagal. Mustahil. Saat saya datang memeriksa setahun yang lalu, ke-10 kerang itu masih utuh. Mungkinkah 8 tetua klan datang ke sini tanpa sepengetahuanku? Old Dream, sang kaisar iblis, tampak terkejut dan curiga. Jiang Fan juga merasakan ada sesuatu yang salah. Pertama, apa gunanya 8 tetua klan bersama-sama mencuri mutiara bercahaya pelindung tubuh tingkat atas? Ini awalnya ditinggalkan untuk pertahanan terhadap musuh besar. Jika Rasiao Laut Selatan benar-benar menghadapi bencana besar, 8 tetua klan pastilah yang pertama kali memanfaatkan mereka. Mereka tidak perlu mencurinya. Lebih jauh lagi, mustahil bagi 8 tetua klan untuk bersatu padu menyembunyikan sesuatu dari Old Dream, sang kaisar iblis. Akhirnya, Old Dream, sang kaisar iblis, telah memerintah Laut Selatan selama lebih dari 20 tahun. Tentunya beberapa dari 8 tetua klan adalah orang kepercayaannya.
Mereka akan bersekongkol untuk melakukan hal seperti itu, dan Old Dream, sang kaisar iblis, tidak akan menyadarinya sama sekali. Tiba-tiba, Jiang Fan memikirkan sebuah kemungkinan. Dia merenung, jimat kekaisaran kaisar iblis tua itu, sebenarnya tidak pernah hilang, kan? Mimpi tua, sang kaisar iblis, dengan tegas menyatakan, tidak mungkin. Kaisar iblis tua dengan jelas mengatakan dia kehilangannya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah sedikit. Mungkinkah Kaisar Iblis tua benar-benar diam-diam memberikannya kepada Murkiyin? Bab 847 Kaisar Iblis tua yang bingung. Hanya Murkiyin yang akan melakukan sesuatu yang licik dan curang. Ekspresi permaisuri Iblis mimpi tua menjadi rumit. Dia mendesah berat. Kaisar Iblis tua, kau. Aduh. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengetahui bahwa Kaisar Iblis Murkiyin tidak berguna, mengapa dia mempercayakan benda sepenting itu kepadanya? Untungnya, membuka kerang raksasa itu membutuhkan kekuatan setingkat jiwa baru lahir. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mencuri mutiara pelindung bermutu tinggi dan menjualnya demi uang. Dia bersandar pada kerang raksasa itu, merasa tak berdaya. Dia merasa sangat lelah. Namun, Jiang Fan mengerti dengan jelas dan menghiburnya. Betapapun tidak bergunanya Murkiyin, dia tetaplah putranya. Jika dia tidak mewariskan hal-hal baik kepada putranya, apakah dia harus mewariskannya kepada orang luar? Hati manusia itu egois. Saya bisa mengerti. Lagi pula, Murkiyin sudah diusir dari keluarga kekaisaran olehmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Suasana hati permaisuri iblis mimpi tua sedikit membaik. Dia berbisik, terima kasih. Saya hanya sedikit lelah secara mental. Kukatakan aku punya suami, tapi kenyataannya, aku bahkan tidak sekaya janda mati itu. Betapapun lelahnya dia, setidaknya tidak ada yang menjatuhkannya, dan dia tidak punya kekhawatiran. Jiang Fan merasa simpati terhadap permaisuri iblis mimpi tua. Dia memang berada dalam posisi yang jauh lebih sulit daripada permaisuri iblis Yizu. Namun, karena itu merupakan masalah pribadi keluarga orang lain, ia merasa tidak pantas untuk berkomentar lebih jauh. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, terima kasih atas kemurahan hatimu, permaisuri iblis mimpi tua. Bawa formula pil yang belum lengkap, dan saya akan melengkapinya untuk Anda. Kekhawatiran di hati permaisuri iblis mimpi tua segera sirna, dan dia dengan senang hati mengeluarkan formula pil. Dia baru saja hendak melangkah maju. Dia melihat Jiang Fan mundur lagi. Dia mulai kehilangan kesabarannya. Ada apa denganmu? Apakah kamu waspada terhadapku? Apakah kamu benar-benar harus menjaga jarak 3 zang? Melihatnya marah, Jiang Fan pun bingung. Dia bingung dan bertanya, apakah ada masalah dengan ini? Bukankah ini baik untukmu dan aku? Dia jelas tidak ingin terulangnya insiden konyol yang terjadi di Laut Timur. Lebih baik menjaga jarak dari permaisuri iblis mimpi tua. Permaisuri iblis mimpi tua mengerutkan kening. Tidak masalah dengan jarak, tapi bukankah seharusnya aku yang menjagamu? Kau bertingkah seolah-olah aku punya rencana jahat terhadapmu. Jadi itu sebabnya dia marah. Jiang Fan terdiam dan berkata, baiklah, izinkan saya memastikan sesuatu terlebih dahulu. Anda tidak punya anak laki-laki atau perempuan yang persis seperti Anda, bukan? Wajah cantik permaisuri iblis mimpi tua menegang, aku tidak punya keturunan dengan orang itu. Seketika, dia menyadari maksudnya dan menatap Jiang Fan dari atas ke bawah dengan curiga. Dari caramu bertanya, mungkinkah kau pernah bertemu dengan kedua anak tertua janda mati, putrinya dan putra keduanya, yang mirip sekali dengannya? Dan karena itu, terjadi kesalahpahaman antara kamu dan janda mati. Apakah karena itu kau bersikap waspada terhadapku, untuk menghindari kesalahpahaman serupa? Sebagai seseorang yang telah menjadi permaisuri iblis selama beberapa dekade, pikirannya cukup tajam, dan dia langsung menebak kebenaran masalah tersebut. Wajah tua Jiang Fan memerah, dan dia mengganti topik pembicaraan, kamu mau pil formula atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Permaisuri iblis mimpi tua mengambil langkah panjang, berjalan cepat ke arahnya, dan memelototinya dengan mata Phoenix-nya. Dia menyodorkan formula pil ke dalam pelukannya. Santailah sepenuhnya. Ini istana kekaisaran Laut Selatanku, bukan kolam guntur. Jika kau ingin terjadi kesalahpahaman, itu tidak akan semudah itu. Jiang Fan merasa tidak berdaya.
Anda mendekati saya. Jika terjadi apa-apa, saya tidak bertanggung jawab. Dia membuka formula pil dan melengkapi rasio untuk beberapa bahan yang hilang. Baiklah, transaksi kita selesai. Selamat tinggal. Jiang Fan mengembalikan formula pil itu padanya. Dia melangkah ke arah luar formasi. Permaisuri iblis mimpi tua dengan cepat meliriknya, kegembiraan muncul di matanya, dan dia juga menuju ke arah luar formasi. Tapi tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba bergegas maju. Tepat sebelum Jiang Fan melangkah keluar dari formasi, dia meraih lengannya. Dia segera berteriak, "Jangan keluar." Jiang Fan terkejut. Tarikan itu menyebabkan dia terdorong ke belakang, tersandung hingga bagian belakang kepalanya mendarat di tempat yang lembut dan hangat. Dia menoleh untuk melihat. Itu adalah dada permaisuri iblis mimpi tua. Dia mengenakan gaun hitam longgar dan pas, sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat jelas. Namun, dilihat dari sensasi sentuhan tabrakan tadi, ukurannya sangat cocok dengan apa yang dilihatnya di Thunderpool hari itu. Wajah permaisuri iblis mimpi tua memerah, dan dia segera mendorongnya. Jiang Fan bergumam, "Sudah kubilang untuk menjaga jarak. Kamu tidak mau mendengarkan." Meskipun dia mengatakan hal ini, pandangannya diarahkan keluar formasi. Dia bertanya dengan curiga, "Mengapa kamu menarikku kembali? Mungkinkah Anda menemukan sesuatu?" Permaisuri iblis mimpi tua mengusap dadanya yang sedikit sakit akibat benturan itu. Dia menatap tajam keluar formasi dan dengan ringan memarahi, "Keluar." Udara di luar formasi segera berputar. Sosok tinggi perlahan-lahan terwujud. Penampilannya tampan, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Pada saat ini, matanya memancarkan kekejaman yang menyeramkan. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Iblis Murki Yin, yang telah diusir dari Istana Kekaisaran Laut Selatan. "Aku tahu itu kamu." Persepsi kuat permaisuri iblis mimpi tua menangkap seseorang yang bersembunyi di luar formasi, jadi dia segera menarik Jiang Fan kembali. Melihat lebih dekat sekarang, Kaisar Iblis Murki Yin sedang memegang belati tajam di tangan kirinya. Tangan kanannya memegang sisik ikan berwarna-warni seukuran telapak tangan, yang berkedip-kedip tak terlihat. Jelas, sisik inilah yang membuat Kaisar Iblis Murki Yin tetap tak terlihat. Skala kun gaib milik Kaisar Iblis Tua. Bukankah itu sudah lama hilang? Permaisuri Iblis mimpi tua sedikit terkejut, dan ekspresinya langsung berubah rumit. Itu kembali pada kata-kata Jiang Fan. Pada akhirnya, Murki Yin adalah putra kandungnya. Namun, melihat senjata tajam di tangan kirinya, wajah cantik permaisuri Iblis mimpi tua berubah dingin. "Kau masih ingin membunuh Tuan Muda Jiang?" Alasan dia mendeteksi anomali itu adalah karena dia samar-samar merasakan gelombang niat membunuh. Jika tidak, dia tidak akan tahu ada orang di luar. Apa kamu akan merasa patah hati kalau aku membunuhnya? Apa itu Thunderpool dan kesalahpahaman apa yang kalian berdua bicarakan? Saya baru saja mendengar semuanya. Kaisar Iblis Murki Yin mencibir, "Kau terus saja mengaku tidak terjadi apa-apa dengan wajah putih kecil ini. Dan apa hasilnya? Dasar jalang tak tahu malu." Permaisuri Iblis mimpi tua enggan menjelaskan. Dia mendengus dingin, "Kau diam-diam menyelinap kembali hanya untuk membunuh Tuan Muda Jiang. Sempurna, aku akan menguncimu dulu. Aku akan berurusan denganmu setelah Tuan Muda Jiang meninggalkan Laut Selatan dengan selamat." Jika Jiang Fan meninggal di Laut Selatan, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskan dirinya kepada Master Pavilion Tianji. Murki Yin ini merupakan ancaman yang terus-menerus. Berkeliaran di luar, ia akhirnya akan menimbulkan masalah. Lebih baik tangkap dia. Swoosh! Dia segera bergegas menuju luar formasi. Murki Yin berteriak dengan marah, "Kau ingin menangkapku demi wajah putih kecil?" Dia segera mengeluarkan jimat kekaisaran emas berkilauan dari sakunya. Dia mengangkat tangannya dan menekannya ke formasi. Formasi yang sebelumnya terdapat celah, langsung tertutup. Permaisuri Iblis mimpi tua menerjang tepian formasi, tetapi terhalang oleh lapisan cahaya biru bening. Jimat kekaisaran Kaisar Iblis tua benar-benar ada di tanganmu. Namun, apakah formasi ini dapat menjebakku? Dia mengeluarkan jimat kekaisarannya sendiri dan menempelkannya ke formasi. Namun yang menyebabkan ekspresinya berubah adalah formasi itu tetap tidak bergerak sama sekali. Sebenarnya itu tidak dikendalikan oleh jimat kekaisaran. Kaisar Iblis Murki Yin di luar formasi akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Mengapa kamu tidak bisa membukanya?
Ayahku sangat mempercayaimu, bukankah dia sudah memberitahumu bahwa jimat kekaisaran yang dipegang Kaisar Iblis adalah jimat kekaisaran yang sebenarnya? Jimat kekaisaran milik 8 tetua agung hanya dianggap sebagai jimat kekaisaran sekunder. Dengan adanya jimat kekaisaran asli, jimat kekaisaran keduamu sama sekali tidak berguna. Apa? Permaisuri Iblis Mimpi Tua sangat terkejut. Dia mencoba beberapa kali untuk mengaktifkan jimat kekaisaran di tangannya, tetapi hasilnya sama seperti yang dikatakan Kaisar Iblis Murkiyin. Jimat kekaisaran di tangannya sama sekali tidak berpengaruh. Formasi itu benar-benar di luar kendalinya. Bab 848 Mimpi Lama Menjadi Gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Permaisuri Iblis Mimpi Tua sedikit bingung. Jika jimat kekaisarannya tidak berguna, bukankah dia akan terjebak dalam formasi? Hahaha, Kaisar Iblis Murkiyin dengan bangga menggoyangkan jimat kekaisaran di tangannya. Pada akhirnya, orang tua itu masih lebih memanjakanku. Semua harta karun yang baik diwariskan kepadaku, putra kandungnya. Melihat Permaisuri Iblis Mimpi Tua masih tidak mau menyerah, mencoba membuka formasi dengan jimat kekaisaran. Dia menggelengkan kepalanya. Dia memegang jimat kekaisaran dan melantunkan mantra. Saat berikutnya, jimat kekaisaran di tangan Permaisuri Iblis Mimpi Tua terbelah lagi menjadi 8 bagian, dan tidak dapat disatukan kembali. Bisakah jimat kekaisaran sejati mengendalikan jimat sub kekaisaran? Sekarang, Permaisuri Iblis Mimpi Tua telah kehilangan jimat kekaisarannya. Dia menggedor penghalang cahaya biru dan berteriak, "Murkiyin! Buka formasi segera, belum terlambat bagimu untuk kembali sekarang." Kaisar Iblis Murkiyin mendengus dingin, "Dasar wanita bau. Apakah kamu belum mengetahui situasinya? Kamu sudah terjebak dalam formasi. Tanpa izinku, kamu tidak akan bisa keluar seumur hidupmu. Beraninya kau berteriak padaku." Permaisuri Iblis Mimpi Tua melotot ke arahnya. Hatinya terus-menerus tenggelam. Dia berkata dengan suara rendah, "Murkiyin, jangan bodoh. Jika aku terjebak sampai mati di sini, dan Laut Selatan tidak memiliki Permaisuri Iblis untuk mengawasinya, apakah kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Sekte-sekte besar dan sekolah-sekolah suci dari benua besar Lumbung Agung akan melahap Laut Selatan sepenuhnya. Segala yang ditinggalkan ayah kekaisaranmu akan berubah menjadi debu. Jika dia terjebak sampai mati di sini, konsekuensinya akan sangat buruk." Namun Murkiyin tertawa marah, "Hahaha. Sekarang Anda ingin saya mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Terlambat. Aku bisa saja menjebakmu sampai mati di sini sejak lama, saat kau sedang melakukan inspeksi. Tapi aku tahu jika aku membunuhmu, aku tidak akan mampu menekan 8 tetua klan dan tidak akan bisa menjadi penguasa Laut Selatan lagi. Tapi sekarang, aku sudah dikeluarkan dari klan kerajaan Laut Selatan, jadi apa keberatanku? Apa peduliku jika Laut Selatan hidup atau mati? Aku cuma ingin balas dendam padamu, Jalang. Biarkan kau terjebak sampai mati di sini, biarkan kau menyaksikan seluruh ras Yao di Laut Selatan binasa bersamamu. Bukankah orang tua itu mengatakan kamu sangat mampu? Kalau begitu, biarkan dia melihat bagaimana kamu, seorang wanita, menyeret Laut Selatan ke dalam jurang." Menonton Murkiyin meraung berulang kali, tampak benar-benar gila. Permaisuri Iblis Mimpi Tua tahu bahwa apapun yang dikatakannya tidak akan ada gunanya. Orang ini hanya ingin dia mati. Dia menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya, hatinya dipenuhi keluhan. Dia bisa saja menikah dengan pria yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang diinginkannya. Namun Kaisar Iblis Tua telah memohon padanya, membuatnya berkompromi dan menikahi seorang yang tidak berguna seperti Murkiyin. Bahkan ketika dia mencapai terobosan ke alam Kaisar Iblis. Atas permintaan Kaisar Iblis Tua, dia telah membagi sebagian guntur kesengsaraannya dengan putranya yang tidak berguna, sehingga memungkinkan dia menjadi jiwa baru jalan kiri. Dan dia sendiri mengalami pengurangan sebagian dari kehalusannya, membuat kekuatannya lebih rendah dibandingkan dengan Permaisuri Iblis Yizu pada periode yang sama, menempatkannya di posisi terbawah di antara Kaisar Iblis 4 Lautan. Setelah kematian Kaisar Iblis Tua, dia semakin khawatir, membersihkan kekacauan yang dibuat Murkiyin tahun demi tahun. Tapi apa semua ini yang dia dapatkan? Hal itu membuatnya mendapatkan favoritisme dari Kaisar Iblis Tua, dan mewariskan senjata pembunuh yang dapat menjebaknya hingga mati kepada putranya yang tidak berguna itu. Sekarang, dia benar-benar memendam niat membunuh terhadapnya.
Apakah pengorbanan kebahagiaannya dan 20 tahun hidupnya mengakibatkan kesulitan yang dialaminya saat ini? Memikirkan hal ini, dua baris air mata penyesalan jatuh dari matanya. Kalau saja kehidupan dapat dimulai kembali, bahkan jika Kaisar Iblis tua berlutut dan memohon padanya, dia tidak akan lagi berhati lembut. Jiang Fan mengerti mengapa permaisuri iblis Yizu berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Itu benar-benar karena Murki Yin ini benar-benar busuk. Dia melanggar aturan jarak 3 zang, mendekat, dan berkata, "Permaisuri iblis mimpi tua, jangan menangis." Dia tidak layak. Berbeda dengan simpati Jiang Fan. Melihat permaisuri iblis mimpi tua menangis, Murki Yin merasa gembira dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, wanita bau, kamu juga punya saat-saat menangis, ya? Mau keluar? Berlututlah, mohonlah padaku seperti anjing, dan panggil aku guru." Permaisuri iblis mimpi tua mendongak, air mata di matanya dipenuhi amarah. Kemarahan bercampur dengan keluhan yang amat sangat. Hal ini membuat Murki Yin semakin bahagia, dan dia tertawa terbahak-bahak. "Aku suka caramu marah, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kalau kamu punya nyali, pukul aku, ayo pukul aku." Permaisuri iblis mimpi tua mengepalkan tinjunya. Segala macam amarah dan keinginan untuk membalas dendam membuncah dalam hatinya. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu, tetapi dia sangat ragu-ragu. Akan tetapi, ejekan Murki Yin yang terus-menerus bergema di telinganya membuat hatinya teguh, lalu ia menarik selempang sutra di pinggangnya. Dia berkata dengan wajah dingin, "Murki Yin, bukankah kau selalu menginginkanku? Bukankah kau selalu membenciku karena tidak memberikan diriku kepadamu?" Melihat tindakannya saat ini, Murki Yin tidak bisa tersenyum lagi. Rasa gelisah muncul dalam hatinya, "Apa yang ingin kau lakukan?" Permaisuri iblis mimpi tua membuang selempang sutra itu, dan gaun hitam yang halus dan lembut meluncur turun dari bahunya. Memperlihatkan tubuh halusnya dalam balutan pakaian dalam berwarna putih. Dengan jubah longgar dilepas, lekuk tubuhnya yang membanggakan akhirnya terungkap. Pinggang ramping yang dapat dipeluk oleh satu lengan, dan dada yang penuh dan bangga. Punggungnya yang tipis dan halus bagaikan selembar kertas. Yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang dan lurus. Seperti dua sumpit, berdiri kaku. Permaisuri iblis mimpi tua menyeka air matanya, sedikit ejekan terlihat di matanya. "Bukankah kamu bilang aku berselingkuh dengan Jiang Fan? Saya tidak suka dituduh salah. Jadi, aku akan mewujudkannya. Jiang Fan, kemarilah." Hah! Jiang Fan segera merasa ada sesuatu yang salah. Dia cepat-cepat mundur sambil berkata, "Permaisuri iblis mimpi tua, tenanglah. Jangan impulsif. Murki Yin memang bajingan, tapi kau tak perlu merusak reputasimu." Melihat Jiang Fan masih mundur, dia sudah merasa kesal karena Jiang Fan selalu menghindarinya, dan kini amarahnya yang telah terpendam pun meledak sepenuhnya. "Mengapa kamu mundur? Apakah aku seburuk itu?" Pada saat ini, Jiang Fan telah mundur ke dinding yang terbuat dari kerang beku. Dia menempelkan dirinya ke dinding dan bergerak ke samping sambil berkata, "Permaisuri iblis mimpi tua, saya dapat mencoba menghancurkan formasi. Kamu tenang dulu." Palunya yang kecil itu, dia hanya bisa berkata dia akan mencoba. Dia tidak berani memberikan jaminan apapun. Mendengar perkataan ini, permaisuri iblis mimpi tua pasti menganggapnya sebagai alasan. Sebuah formasi yang bahkan seorang permaisuri iblis tidak dapat hancurkan, bagaimana mungkin seorang kultivator formasi inti kecil seperti dia bisa menghancurkannya? Hal ini langsung menambah bahan bakar ke dalam api. Dia terbang secepat kilat. Dia menamparkan dinding di samping kepalanya, sehingga dinding itu bergema dengan bunyi gedebuk. Wajah cantik mendekat, mata Phoenix-nya megah, memperlihatkan dominasi yang seharusnya dimiliki seorang permaisuri iblis. "Saya tidak suka jika orang menolak saya. Kamu tidak terkecuali." Ah! Jiang Fan menatap permaisuri iblis mimpi tua yang gelap dan dengan cepat menoleh, sambil berkata, "Murki Yin, kau benar-benar bisa membuka formasi. Istrimu tidak benar." Pada saat ini, wajah Murki Yin begitu gelap hingga tampak seperti akan meneteskan air. Istrinya, yang biasanya tidak akan dia biarkan disentuh oleh siapapun, akan mengadakan pertunjukan langsung istana musim semi dengan pria lain tepat di depannya. Untuk membalas dendam padanya dengan ini. Mimpi lama. Apa kau tidak punya rasa malu lagi?
Jantungnya terasa seperti ditusuk jarum. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Permaisuri iblis mimpi tua mendengus dingin. Dia meraih Jiang Fan dan membawanya ke depan formasi. Dia menekannya ke formasi. Dia menatap Murki Yin dengan tatapan mengejek, yang hanya berjarak satu formasi, dalam jangkauan lengannya. Hatinya dipenuhi dengan kenikmatan balas dendam. Melihat ekspresinya yang tidak nyaman seperti dia menelan lalat. Dia merasa semakin gembira. Tak ada lagi keraguan dalam hatinya. Dia meraih tangan Jiang Fan dan menekannya ke dada lembutnya, sambil berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di depan suamiku yang tidak berguna. Apakah ni aku? Bab 849 Jiang Fan, Raja Laut. Jiang Fan tersentak, mencoba menarik tangannya kembali seakan-akan ia tersengat listrik. Namun, permaisuri iblis mimpi tua mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat, menekannya dalam-dalam ke pelukannya. Lepaskan. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak tahu cara menanggalkan pakaian seorang wanita? Tegur permaisuri iblis mimpi tua. Jiang Fan tercengang. Saudari Izu, apakah ini permaisuri iblis mimpi tua yang Anda katakan lebih konservatif dari Anda? Ini terlalu menakutkan. Dia dengan cepat berkata, Murki Yin, apa yang kamu tunggu? Jangan biarkan istrimu dan aku membuat kesalahan besar. Pada saat ini, Murki Yin menatap tangan yang ditekan erat ke dada Old Dream, matanya melotot, gigi terkatup, dan dengan keras menghantam formasi, berteriak. Diam, wajah putih kecil, bunuh dirimu sekarang juga. Jangan berani-berani menyentuh istriku. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi 1000 keping. Melihatnya gelisah, permaisuri iblis mimpi tua tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Jadi, kau manusia busuk juga punya saat-saat yang tidak nyaman, ya? Bukankah sebelumnya kau selalu membuatku tak nyaman? Dia benar-benar melepaskannya. Mata Phoenix-nya melebar saat dia berkata, Jiang Fan, tunjukkan padaku keterampilanmu dalam mengupas tiram. Hari ini, di hadapan onggokan lumpur tak berguna ini, bukalah aku juga. Jiang Fan dengan cepat berkata, permaisuri iblis mimpi tua, aku punya harta karun ajaib. Itu dapat melawan formasi, mungkin itu dapat dengan kuat menerobos formasi. Tolong lepaskan aku dulu. Dia tidak peduli untuk membocorkan rahasianya. Dia hanya ingin menghentikan permaisuri iblis mimpi tua dengan cepat. Namun pada titik ini, masalahnya bukan lagi terjebak atau tidak. Itu tentang pembalasan pasangan terhadap satu sama lain. Permaisuri iblis mimpi tua dengan marah berkata, kamu laki-laki atau bukan? Aku memberimu kesempatan, dan kau tidak berguna. Tahukah kau berapa banyak orang yang menginginkanku, seperti permaisuri iblis Yizu? Apakah aku tidak cukup cantik? Atau apakah kaki ini tidak menarik perhatianmu? Dia meraih tangan Jiang Fan yang lain dan dengan paksa menekannya ke kaki Jiang Fan yang lurus dan panjang, membuatnya membelainya. Adegan ini membuat Murki Yin melompat-lompat, matanya terbelalak karena marah saat dia berteriak, Jiang Fan. Binatang kecil, cepat mati, brengsek. Jiang Fan sangat marah. Kau buat istrimu sendiri jadi hitam, dan kau masih saja ingin aku mati cepat. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian berdua memaksaku, ya. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia mencengkeram kerah permaisuri iblis mimpi tua, mendorongnya ke belakang, dan menekannya ke formasi. Dasar wanita bau, aku sudah berkali-kali menjaga jarak darimu, tapi kamu tetap bersikeras mendekatiku. Dan sekarang kau masih memaksaku seperti ini. Kemudian dia melotot ke arah Murki Yin. Dan kau, bajingan, aku hanya lewat dengan tenang, tapi kau malah memprovokasiku dan mencoba membunuhku. Aku akan memenuhi kedua keinginanmu sekarang juga. Semoga kamu menyesalinya. Dia tidak tahan lagi. Dengan tarikan kuat, dia merobek pakaian dalam permaisuri iblis mimpi tua. Memperlihatkan korset warna merah muda persik di bawahnya. Itu disulam dengan beberapa pola ikan kecil yang cantik. Permaisuri iblis mimpi tua yang menghitam akhirnya sedikit sadar dan menjadi sedikit bingung. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong dada Jiang Fan, mencoba melawannya. Tetapi kemudian dia teringat pada si brengsek Murki Yin yang masih berada di belakang mereka. Dia mengeraskan hatinya, perlahan melepaskan tangannya, dan membiarkannya jatuh lemah. Membiarkan Jiang Fan melepas payudaranya, dan membenamkan kepalanya. Murki Yin roboh, meraung berulang kali, binatang kecil.
Kalian berdua berhenti sekarang juga. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia mengaktifkan jimat kekaisaran, membuat jimat kekaisaran di tangan permaisuri iblis mimpi tua bergabung kembali menjadi satu bagian. Dan mendapatkan kembali kemampuan untuk mengendalikan formasi. Murki Yin sendiri dengan cepat lari mundur sambil berteriak. Binatang kecil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat jimat kekaisaran dapat digunakan, Jiang Fan segera melepaskan permaisuri iblis mimpi tua. Dan menyekam mulutnya sepanjang jalan. Permaisuri iblis mimpi tua terbangun seolah dari mimpi. Dia segera menutup pakaian dalamnya dan buru-buru mengenakan gaun panjang hitamnya. Kemudian dia mengeluarkan jimat kekaisaran dan mencoba mengendalikan formasi. Saat sudut formasi terbuka, itu berarti mereka akhirnya bebas. Dia cepat-cepat keluar dari formasi, sambil tergagap, kita bisa keluar sekarang. Wajah tua Jiang Fan terasa panas membara. Dia pun bergegas keluar. Keduanya berdiri membelakangi satu sama lain, tak bisa berkata apa-apa. Adegan tadi benar-benar tak masuk akal. Jiang Fan tidak punya muka untuk tinggal di sana, berkata, batuk-batuk. Karena transaksi kita sudah selesai, junior ini akan pergi. Wajah permaisuri iblis mimpi tua juga merah padam, seolah ditutupi kain merah besar, dan tanpa sadar dia berkata, baiklah. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba bereaksi dan berkata, jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini. Dia menutupi pipinya yang terbakar dengan kedua tangannya. Adegan yang baru saja terjadi membuatnya ingin merangkak ke dalam lubang. Dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Apakah itu benar-benar dia? Astaga, akan lebih baik jika aku terjebak sampai mati dalam formasi. Bagaimana dia bisa menghadapi siapapun di masa depan? Jiang Fan berkata dengan canggung, di antara kita bertiga, siapa yang punya muka untuk membicarakannya? Murki Yin, dengan kepalanya yang hijau, tentu saja tidak punya wajah untuk berbicara. Permaisuri iblis mimpi tua tentu saja tidak mau berbicara. Jiang Fan pun tidak mau berbicara. Mendengar ini, Old Dream merasa sedikit lega. Tetapi jantungnya masih berdebar-debar, dan pipinya masih terasa panas. Dia tergagap, kalau begitu kau boleh pergi. Jiang Fan mengangguk, tak punya muka lagi untuk tinggal di sana. Dia mengangkat kakinya dan berjalan pergi. Tunggu sebentar. Permaisuri iblis mimpi tua memanggil Jiang Fan lagi, kau benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan bukan permaisuri iblis Yizu. Dia sudah lama menyadari bahwa hubungan Jiang Fan dengan permaisuri iblis Yizu tidaklah dangkal. Jika tidak, permaisuri iblis Yizu tidak akan membimbing Jiang Fan untuk menukarkannya dengan mutiara bercahaya pelindung tubuh bermutu tinggi. Bagaimana jika Jiang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memberitahu permaisuri iblis Yizu tentang masalah ini? Kalau begitu, dia tidak akan bisa lagi menegakkan kepalanya di hadapan permaisuri iblis Yizu. Aku tidak mau, kata Jiang Fan dengan canggung, kakak Yizu berulang kali menyuruhku menjauhimu. Namun hal seperti ini tetap saja terjadi. Jika dia tahu, siapa tahu dia akan salah paham denganku. Saudari, permaisuri iblis mimpi tua terkejut, bukankah seharusnya ibu mertua? Dia mengira Jiang Fan telah menjalin ikatan dengan putri pertama mimpi kesedihan setelah perjalanannya ke Laut Timur. Kenapa dia memanggilnya kakak? Jiang Fan berkata, berkat kebaikan permaisuri iblis Yizu, dia mengakuiku sebagai adik angkatnya. Adik. Permaisuri iblis mimpi tua bergumam dengan curiga, janda mati itu tidak pernah terlibat dalam hubungan yang berantakan ini. Melihat sosok muda heroik Jiang Fan, lalu mengingat bagaimana Jiang Fan salah mengira permaisuri iblis Yizu dan putrinya, sehingga terjadi kesalahpahaman, dia merasa mengerti sesuatu. Saudara angkat yang mana? Siapa yang tidak mengerti? Tak tahu malu. Namun pada saat yang sama, dia juga menjadi khawatir. Bagaimana jika janda mati itu membisikkan kata-kata manis ke telinganya, dan Jiang Fan, dalam momen nekatnya, mengungkap kejadian hari ini. Dia akan ditertawakan oleh permaisuri iblis Yizu seumur hidup. Tidak, dia harus menang atas Jiang Fan. Agar hatinya tidak sepenuhnya condong ke arah permaisuri iblis Yizu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan ragu. Jiang Fan, apakah kamu bersedia memiliki satu kakak perempuan angkat lagi? Jenis yang sangat pantas. Aku tidak akan seperti janda mati itu. Ini adalah adik angkat yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Jiang Fan tidak setuju?
Apa yang tidak disukai dari memiliki permaisuri iblis lain sebagai kakak perempuan angkat? Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, terima kasih atas penghormatan tinggi dari permaisuri iblis mimpi tua. Kakak perempuan ada di atas, terimalah salam hormat dari adik laki-laki ini. Wajah permaisuri iblis mimpi tua berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berkata, adikku yang disumpah. Kakak perempuan yang disumpah. Keduanya saling bertukar senyum. Banyak kecanggungan sebelumnya telah hilang. Janda mati Izu itu hanya memberimu gelar adik angkat. Pelit sekali. Kakak perempuan akan menganugerahkan kepadamu gelar raja dengan nama keluarga berbeda di Laut Selatan. Aku akan mengumumkannya ke 4 lautan dan memberitahukan semua klan besar ras Yao. Mulai sekarang, saat kau mengarungi lautan luas, kau bisa menyebut dirimu Jiang Fan, Raja Laut-Laut Selatan. Raja Laut Jiang Fan. Kedengarannya cukup bagus. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata, gelarnya sangat mengesankan. Terima kasih, kakak. Kalau begitu adikku akan pergi. Tunggu. Ekspresi permaisuri iblis mimpi tua berubah sedikit dingin, bajingan Murkiyin itu hampir membunuh kita berdua. Saya tidak bisa lagi menoleransi omong kosongnya. Aku harus mengambil kembali jimat kekaisaran, menghapuskan kultivasinya, dan membawanya kembali untuk dipenjara selamanya. Untuk mencegahnya menimbulkan masalah lebih lanjut. Jiang Fan menyipitkan matanya. Tatapan sinis Murkiyin sebelum dia pergi bukanlah hal yang bisa ditertawakan. Tuhan tahu bagaimana dia akan membalas dendam terhadap orang-orang di sekitarnya. Alangkah baiknya jika Sister Old Dream bersedia secara pribadi melenyapkan bahaya tersembunyi ini. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Permaisuri iblis mimpi tua mengangguk, melangkah 2 langkah, lalu berhenti dengan ekspresi yang agak aneh. Dia menatap dadanya. Kain hitam itu basah kuyup, terasa sedikit lengket. Ini, seolah menyadari sesuatu, pipinya terasa panas lagi, lalu dia berkata, tunggu sebentar. Aku akan kembali ke kamarku dan berganti pakaian. Jiang Fan terdiam. Itu masalah yang mendesak, dan dia masih ingin berganti pakaian. Tak lama kemudian, permaisuri iblis mimpi tua berganti mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda yang bersih dan melesat pergi bersama Jiang Fan. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Tanya Jiang Fan. Permaisuri iblis mimpi tua berkata dengan wajah dingin. Di mana lagi itu bisa terjadi? Tentu saja kepada Vixen di Laut Barat. Bab 850 kau sungguh menawan. Jiang Fan teringat pada iblis laut wanita yang mempesona yang pernah berada di sisi Murkiyin di rumput laut. Jadi dia berasal dari Laut Barat. Dia cukup cantik. Namun jika dibandingkan dengan Kaisar Iblis Mimpi Tua, dia jauh lebih rendah. Murkiyin benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai keberuntungannya. Menjaga istri yang cantik dan cakap, mengelola Laut Selatan, dan menjadi Kaisar Iblis yang tidak ikut campur, dia bisa saja sangat bahagia. Sebaliknya, ia malah mengacaukan segalanya hingga ke keadaan saat ini. Saudari Jiumeng, apakah Iblis Laut wanita itu punya latar belakang? Jika kau butuh bantuan, aku bisa mengundang Kaisar Iblis Laut Barat. Jiang Fan merenung. Iblis laut betina yang dapat melilitkan Murkiyin di jarinya tentu saja bukan orang biasa. Dia khawatir jika Kaisar Iblis Mimpi Tua pergi menghadapi mereka, dia mungkin akan mengalami kerugian karena bertarung 2 lawan 1. Dan bukankah Kaisar Iblis Laut Barat berutang hadiah padanya? Memintanya untuk memberi pelajaran kepada anggota klan setan laut di wilayahnya, pihak lain tidak boleh menolak. Kaisar Iblis Mimpi Tua merasakan kehangatan dalam hatinya. Jiang Fan sebenarnya bersedia menggunakan bantuan Kaisar Iblis Laut Barat untuk membantunya. Seketika, sedikit kesedihan pun mengikutinya. Kalau saja bukan karena Kaisar Iblis Tua, mungkin dia bisa menikah dengan seorang suami yang lembut dan perhatian seperti Jiang Fan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, tidak perlu. Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidiki latar belakang Vixen itu. Kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Aku bisa menanganinya sendiri. Mendengar ini, Jiang Fan merasa lega. Bahkan jika ada kecelakaan kecil, anak panah jimat di tangannya seharusnya juga dapat membantu Kaisar Iblis Mimpi Tua. 1 hari kemudian, Kaisar Iblis Murkiyin melarikan diri dari Laut Selatan dengan panik. Dia melakukan perjalanan sampai ke terumbu karang bawah laut yang indah di Laut Barat. Mimpi lama, kau wanita tak tahu malu.
Kau merebut tahtaku di Laut Selatan, dan bahkan berzina dengan pria lain tepat di depanku. Kamu tunggu aku. Begitu aku benar-benar mencapai terobosan ke alam Kaisar Iblis, aku akan membuatmu membayar. Dia berhenti terengah-engah di depan pintu masuk gua karang tersembunyi. Dia menghela napas panjang. Untungnya, selama bertahun-tahun, saya telah memindahkan banyak barang bagus dari Laut Selatan dan menyimpannya di sini. Cukup bagiku untuk berfoya-foya sejenak. Namun saat dia berjalan menuju pintu masuk, dia samar-samar mendengar suara aneh datang dari dalam. Suamimu tidak akan tiba-tiba kembali, kan? Di dalam gua, putra mahkota Laut Barat memeluk iblis laut wanita yang menawan dan mempesona sambil terkekeh. Iblis laut betina adalah putri duyung yang cantik. Dia menggoda dan anggun, matanya provokatif. Jari-jarinya yang panjang dan indah bagaikan batu giok terus menelusuri jejak di sekujur tubuh putra mahkota Laut Barat. Membuat mata putra mahkota Laut Barat membara karena hasrat. Jika dia kembali, apakah kau akan meninggalkanku? Iblis laut perempuan menggigit telinganya, napasnya harum bagaikan anggrek. Putra mahkota Laut Barat tidak dapat menahan diri dan menggigil seluruh tubuhnya. Dia segera menjepit iblis laut wanita di bawahnya, sambil bernapas berat melalui lubang hidungnya. Kau mencoba membuat putra mahkota ini gila. Aku akan menaklukkanmu, iblis kecil yang menggoda ini, sekarang juga. Iblis laut wanita mengangkat tangannya, menghentikannya untuk melanjutkan. Kilatan cahaya melintas di matanya. Lalu, bolehkah aku pergi ke transformasi jiwa Laut Utara? Alam rahasia. Putra mahkota Laut Barat sudah termakan nafsu. Dia mengarahkan jarinya ke gelabelannya dan mengeluarkan api biru kecil. Sayang, asal kau melayani putra mahkota ini dengan baik, aku bahkan bisa memberikan nyawaku padamu. Melihat hal itu, iblis laut wanita terkejut dan mengambil api biru itu lalu menekannya ke gelabelannya. Baru pada saat itulah dia melepaskannya, tersenyum manis dan membiarkan putra mahkota Laut Barat melakukan apa yang diinginkannya. Ledakan. Tepat saat itu, pintu batu itu meledak dengan hebat. Keduanya melompat ketakutan. Iblis laut perempuan itu mendongak dan melihat wajah Murkiyin yang murung dan berniat membunuh. Jantungnya hampir berhenti berdetak karena terkejut. Dia segera mendorong putra mahkota Laut Barat dan tergagap gugup. Murkiyin, dengarkan penjelasanku. Dia datang untuk memperbaiki pipa pembuangan. Jantung putra mahkota Laut Barat berdebar kencang, dan dia dengan canggung menarik celananya, sambil berkata, "Benar, aku sebenarnya hanya seorang tukang reparasi. Spesialisasi dalam pipa pembuangan yang tersumbat." Wajah Murkiyin begitu gelap hingga tampak seperti dia ingin melahap seseorang, dan dia meraung. "Aku akan menyembuhkan ibumu. Kalian sepasang jalang. Kalian semua mati." Beberapa saat yang lalu, Kaisar Iblis Mimpi Tua telah mempermalukannya di depan umum. Dia berencana datang ke sini untuk mendapatkan penghiburan rohani. Siapa tahu, rumahnya di sini juga digerebek. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan bakat atribut air tingkat jiwa baru lahir, naga air mengerikan yang langsung melewati seluruh gua. Iblis laut wanita langsung terpental oleh gelombang kejut, menghantam batu, dan menyemburkan darah tak terkendali. Di tengah lumpur dan pasir yang beterbangan, putra mahkota Laut Barat telah menghilang. Niat membunuh Murkiyin membumbung tinggi ke surga. Dia dengan ganas menyapu sekeliling. Tepat di luar pintu masuk gua. Saat naga air menyapu, sebagian udara tak kasat mata terganggu, menyebabkannya beriak. Segera setelah itu, sesosok tubuh terbang keluar sambil menyemburkan darah. Siapa lagi kalau bukan putra mahkota Laut Barat? Putra mahkota Laut Barat menjadi pucat pasi dan segera berteriak, "Tunggu. Aku tidak tahu Kaisar Iblis Murkiyin adalah suaminya. Apalagi dia sendiri bilang kalau suaminya itu bajingan dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk menghiburnya." Kata-kata ini benar-benar membuat Murkiyin marah. Dia sangat memanjakan iblis laut wanita selama bertahun-tahun. Dia tidak menyia-nyiakan sumber daya Laut Selatan untuk mengolahnya hingga kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Namun, dia benar-benar mengira dia bajingan, sama seperti Old Dream. Aku akan membunuh kalian berdua. Murkiyin merasa sangat dikhianati, meraung dan menyerbu ke arah putra mahkota Laut Barat. Putra mahkota Laut Barat sangat ketakutan hingga ia merangkak pergi dengan panik. Namun saat ia merangkak, sepasang kaki muncul di depannya.
Dia mendongak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Jiang Fan. Jiang Fan juga sedikit tertegun. Putra mahkota Laut Barat. Melihatnya dengan celananya yang masih melorot, lalu ke arah iblis laut wanita yang tampak acak-acakan. Dan akhirnya, melihat Murki Yin yang marah. Akan sulit baginya untuk tidak mengerti apa yang telah terjadi. Bajingan ini benar-benar genit. Dia tidak belajar apapun dari kebiri yang dilakukan Mu Ziyu terakhir kali. Begitu alatnya pulih, ia segera mulai mengotak-atiknya lagi. Dia bahkan menggoda wanita simpanan Murki Yin yang tinggal di luar. Kaisar Iblis Mimpi Tua terbang menukik ke bawah, dengan santai menyerang balik naga air milik Kaisar Iblis Murki Yin. Setelah mengamati keadaan sekelilingnya sebentar, dia mengerti keseluruhan cerita. Ekspresi mengejek tersungging di bibirnya. Murki Yin, sepertinya rumahmu di sini juga sudah hilang. Cek cek cek, benar-benar tuna wisma sekarang. Dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Murki Yin, wajahnya penuh dengan niat membunuh, berkata, mimpi lama. Aku akan melunasi hutangku padamu nanti. Biar aku potong-potong anjing ini dulu. Kaisar Iblis Mimpi Tua melirik iblis laut perempuan, wajahnya menampakkan rasa jijik. Saat dia menatap putra mahkota Laut Barat di depannya, rasa jijiknya semakin dalam. Iblis laut wanita tidaklah baik, dan putra mahkota Laut Barat ini, yang berhubungan dengan wanita yang sudah bersuami, bahkan lebih buruk lagi. Akan lebih baik jika dia mati. Namun, putra mahkota Laut Barat tampaknya mengenal Jiang Fan. Jiang Fan, apa hubunganmu dengan putra mahkota Laut Barat? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Jiang Fan segera melambaikan tangannya, saya tidak mengenalnya. Sama sekali tidak dikenal. Saya tidak punya teman seperti itu. Putra mahkota Laut Barat melonjak ketakutan dan cepat berkata, Saudara Jiang, Saudara Jiang. Selamatkan aku. Kita adalah saudara sedarah dari ayah dan ibu yang berbeda. Anda adalah dermawan yang menyelamatkan hidup dan kejantanan saya. Kamu sama sekali tidak bisa meninggalkan aku, saudaramu, di sini untuk mengurus diriku sendiri. Jiang Fan memutar matanya. Kau menggoda di mana-mana, bahkan tak terkecuali wanita yang sudah menikah. Dan saat masalah muncul, kau harapkan aku membereskan kekacauanmu. Saudari Jiu Meng, mari kita mundur dulu. Kami akan kembali setelah mereka menyelesaikan keluhan mereka. Mendengar ini, Kaisar Iblis Mimpi Tua mengangguk dan berkata, sudah kuduga, bagaimana kau bisa berteman dengan orang seperti itu? Di masa depan, jauhilah orang-orang seperti dia. Jangan sampai dia menyesatkanmu. Puff! Putra mahkota Laut Barat merasa ingin muntah darah. Jiang Fan didampingi selir Yunxia di sebelah kirinya, mantra laut di sebelah kanannya, dan Ling Su berseru, GG, GG, mengikuti di belakangnya. Bahkan dia, putra mahkota Laut Barat, tidak memiliki rombongan sebesar itu. Apakah orang ini benar-benar membutuhkannya untuk menyesatkannya? Jiang Fan menjawab dengan tatapan patuh dan patuh. Dimengerti, Suster Jiu Meng. Melihat Old Dream mengabaikan situasi tersebut, niat membunuh Murki Yin pun meletus. Dia hendak menyerang putra mahkota Laut Barat, tetapi saat dia menoleh, dia melihat iblis laut wanita sedang memegang slip geokomunikasi ras manusia. Dia segera berteriak, Yang Mulia, cepatlah selamatkan aku. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?